Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadhila Agustin dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Imelda Raihan Anwar. Saya Maufik Aziza. Nama saya Mila Ijitila Pertiwi. Ya, Hawa Adika Farhana. Akan mempresentasikan teori sel. Yaitu 1. Sel merupakan unit struktural, yaitu setiap makhluk hidup terdiri dari sel. Yang kedua, yaitu sel merupakan unit struktural terkecil daripada makhluk hidup. Yang ketiga, organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Organisme lain yang tersusun dari satu sel disebut organisme bersel banyak. Yang kedua, sel sebagai unit fungsional. Protoplasma merupakan dasar kehidupan. Teori sejarah mengatakan bahwa sel adalah fungsional. Yang ketiga, yaitu sel merupakan unit pertumbuhan. Semua sel berasal dari sel sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sel adalah unit pertumbuhan makhluk hidup. Yang keempat, yaitu sel sebagai unit hereditas. Dalam kromosom terdapat gen yang merupakan unit pembawa sifat. Yang terakhir yaitu ilmuwan yang bernama Robert Bourne, yaitu pada tahun 1812, yang mengatakan bahwa biologi Skotlandia pada sejarah penemuannya yang menemukan benda kecil terapung dalam cairan sel yang disebut nukleus. Nukleus sendiri merupakan inti dari sel. Yang akan memberikan penjelasan tentang hierarki organisasi kehidupan. Hierarki organisasi kehidupan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sel. Sel adalah unit terkecil dalam kehidupan atau merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Yang kedua ada jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi letak dan bentuk yang sama. Jaringan hanya dimiliki oleh organisme yang telah memiliki pembagian tugas untuk setiap kelompok sel-selnya. Yang ketiga ada organ. Organ adalah kumpulan jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Organ dasar umum mencakup jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Yang keempat ada sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan organ-organ yang memiliki fungsi yang sama atau kumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang lebih kompleks. Yang kelima atau yang terakhir ada individu. Individu adalah salah satu makhluk tunggal yang di dalamnya tersusun sistem organ. Saya akan menjelaskan tentang sel, yaitu pengertian sel, tipe-tipe sel, struktur sel, dan ukuran sel. Yang pertama yaitu pengertian sel. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusunan semua makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tipe-tipe sel. Tipe-tipe sel ini ada 2, yaitu yang pertama sel prokariotik, yaitu merupakan sel yang tidak memiliki membran inti sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dengan bagian sel lainnya. Yang kedua kemudian sel eukariotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti. Selanjutnya yaitu struktur sel. Struktur utama sel ada 3, yaitu yang pertama membran, organel, dan sitoplasma. Yang pertama adalah membran, bagian yang menutupi atau membungkus sel. Yang kedua organel, komponen-komponen yang menyusun sel seperti halnya organ dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah sitoplasma, yaitu cairan yang berada dalam sel dan bagian luar organel sel. Selanjutnya yang terakhir adalah ukuran sel. Ukuran sel itu berbeda-beda, mulai berdiameter 1 sampai 100 dengan volume 1 sampai 1000. Akan mempresentasikan sejarah penemuan sel. Sejarah penemuan sel dimulai pada abad 16, yaitu oleh
Hans Janssen dan anaknya Zacharias Janssen memasang lensa di setiap tabung dan melihat semua benda menjadi besar. Hal ini membantu ilmuwan-ilmuwan selanjutnya dalam menemukan sel. Pada tahun 1665, sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke. Ia mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Saat itu ia melihat adanya ruangan kecil kosong dan menamakannya sel. Dalam bahasa Latin, cellula artinya kamar kecil. Pada tahun 1683, Antonie van Leeuwenhoek menamakan organisme tunggal yang dilihatnya di bawah mikroskop dengan animalculus. Ia juga merupakan orang pertama kali yang melihat sel hidup dari alga, spirogyra, dan bakteri pada tahun 1674. Tahun 1809, Jean-Baptiste de Lamarck berpendapat setiap badan hidup merupakan kumpulan sel-sel. Selanjutnya ada Ludwig Christian Treviranus dan Johann Jacob Paul Moldenhauer berpendapat bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel. Selanjutnya ada Henry Dutrochet. Ia berpendapat bahwa sel merupakan elemen fundamental organisme. Selanjutnya, pada tahun 1838, Theodore Schwann dan Matthias Jacob Schleiden berpendapat bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan dan setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Pada tahun 1835, Felix Dujardin berpendapat bahwa bagian terpenting dari sebuah sel hidup adalah cairan yang selalu terdapat di dalam sel hidup. Pada tahun 1840, Johannes Purkinje memperkenalkan istilah protoplasma yang merupakan cairan di dalam sel. Selanjutnya ada Max Schulze berpendapat bahwa protoplasma merupakan struktur dasar kehidupan dan bagian terpenting dari sel. Pada tahun 1858, Rudolf Ludwig Carl Virchow berpendapat bahwa sel berasal dari sel sebelumnya atau omnis cellula e cellula. Selanjutnya ada Robert Brown. Ia menemukan nukleus atau inti sel dari sel tanaman anggrek. Selanjutnya ada R. Strasburger berpendapat bahwa setiap inti sel berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan. Dan terakhir ada C. Bernard berpendapat bahwa inti sel merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan sel. Dari semua pendapat para ilmuwan dapat disimpulkan bahwa 1. Semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. 2. Sel merupakan unit struktural terkecil. 3. Sel merupakan unit fungsional. 4. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dan 5. Sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik. Saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu biologi dan sel. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang pengertian sel, peran pentingnya, dan penjelasan tentang hubungan ilmu biologi dan sel. Pengertian sel itu sendiri adalah suatu kumpulan materi sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mempunyai peran penting dalam kehidupan, yaitu sebagai pembuatan vitamin, vaksin, maupun obat antibiotik. Karena peran pentingnya itulah, ilmu biologi dan sel mempunyai keterkaitan hubungan yang sangat erat. Biologi dan sel disebut sebagai biologi sel. Dalam bahasa Yunani, biologi sel disebut lagi sebagai sitologi, yaitu kajian tentang struktur sel. Pembahasan Dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.